Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Wina Febrianti. Hari ini saya mau berbagi sedikit tentang sesuatu yang sebenarnya dekat banget nih sama kita semua, yaitu kesiapsiagaan bela negara. Topik ini masuk dalam pengantar modul pelatihan dasar CPNS yang memang jadi bagian penting selama masa percobaan kita sebagai CPNS. Nah, kalau kita ingat kembali, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah mengatur bahwa CPNS wajib menjalani pelatihan dasar selama 1 tahun. Tujuannya bukan cuma untuk memenuhi syarat administratif, tapi lebih dari itu. Membangun integritas moral, nasionalisme, karakter yang unggul, profesionalisme, dan tentu saja kompetensi di bidang kerja kita masing-masing. Nah, Lembaga Administrasi Negara atau LAN menerjemahkan amanat ini dalam Peraturan LAN Nomor 12 Tahun 2018. Intinya, pelatihan ini dirancang supaya kita bisa menginternalisasi nilai-nilai dasar seorang PNS yang profesional, dan juga salah satu wujud nyatanya adalah dengan bela negara. Jadi, bela negara di sini bukan hanya sekedar teori, tapi juga pembiasaan, latihan, bahkan gaya hidup. Untuk latar belakangnya ini, kenapa sih bela negara itu penting? Karena tanpa kesadaran bela negara, kita bisa kehilangan jati diri bangsa. Pembangunan karakter bangsa harus dimulai dari diri setiap warganya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi, dan dari situlah kita belajar untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan bangsa. Kalau kita lihat sejarah, para pendiri bangsa sudah memberi teladan lewat perjuangan mereka. Mereka sadar bahwa ancaman bisa datang kapan saja, dan juga dengan semangat cinta tanah air, mereka berani berkorban. Itu yang harus kita warisi. Hari ini ancamannya mungkin berbeda. Bukan hanya perang fisik, tapi juga seperti korupsi, radikalisme, disinformasi, sampai degradasi moral. Semua itu butuh kesiapsiagaan dari kita sebagai generasi penerus. Kemudian untuk peran kita sebagai CPNS dalam bela negara. Teman-teman sekalian, kita ini adalah calon aparatur pemerintah. Artinya, posisi kita bukan posisi biasa. Kita ini di garda terdepan untuk menjaga dan juga melayani negara. Dengan status CPNS saja, sebenarnya kita sudah menjalankan fungsi bela negara. Nah, kesiapsiagaan itu diwujudkan dengan beberapa sikap dasar, yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, yang biasa kita ditunjukkan dengan hal-hal yang sederhana seperti melestarikan budaya, mentaati aturan, dan juga seperti menjaga lingkungan. Nah, yang kedua adalah kesadaran bangsa, yaitu keyakinan bahwa Pancasila ini adalah ideologi yang mampu menyatukan keberagaman Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah rela berkorban. Misalnya dengan meninggalkan perilaku koruptif, menomorsatukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Jadi, jangan membayangkan bela negara itu selalu identik dengan angkat senjata. Di zaman sekarang, bekerja dengan jujur, disiplin, dan juga profesional merupakan perwujudan dari bela negara. Baik, untuk tujuan dari pelatihan kesiapsiagaan bela negara, lewat mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara ada 4 hal utama yang ingin dicapai. Yang pertama, kita paham dulu kerangka bela negara dalam konteks latsar CPNS ini bagaimana. Kemudian kita memahami kemampuan awal yang harus kita miliki. Kemudian kita bisa menyusun rencana aksi dari bela negara ini yang konkret, dan juga yang terakhir itu kita bisa menjalankan kegiatan bela negara baik secara individu maupun bersama-sama. Dengan begitu, pelatihan ini bukan sekedar materi, tapi benar-benar praktik yang melekat pada diri kita. Selanjutnya yaitu konsep kesiapsiagaan bela negara. Nah, kata kesiapsiagaan ini berasal dari kata samapta, artinya siap siaga dalam segala kondisi.
Jadi, kesiapsiagaan itu mencakup kesiapan fisik, mental, dan juga sosial. Kita sebagai CPNS dituntut untuk siap menghadapi dinamika pekerjaan, tekanan, bahkan kritik dari masyarakat. Sedangkan, bela negara sendiri adalah sikap, tekad, dan juga perilaku yang lahir dari kesadaran kita sebagai warga negara yang ikhlas dan juga rela berkorban demi kelangsungan hidup bangsa. Jadi, ketika dua konsep ini digabung, hasilnya adalah pribadi yang tangguh, siap bekerja, dan juga siap menghadapi tantangan dan tetap berpijak kepada nilai-nilai Pancasila. Kemudian, kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS. Kalau bicara praktiknya, kesiapsiagaan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan selama Latsar. Misalnya, kegiatan upacara baris berbaris, pembinaan pola hidup sehat, latihan fisik, latihan pembinaan mental, dan bahkan pengenalan dasar-dasar intelijen untuk memahami birokrasi. Semua kegiatan ini bertujuan supaya kita siap menjalankan 3 peran utama sebagai PNS, yaitu pelaksana kebijakan publik, kita membantu menjalankan program negara, yang kedua itu adalah pelayan publik, yaitu kita melayani kebutuhan masyarakat, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, yaitu kita menjadi jembatan yang menyatukan keberagaman. Kemudian untuk manfaat kesiapsiagaan bela negara, kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh, banyak sekali loh manfaat dari kesiapsiagaan bela negara ini. Yang pertama, kita akan terbiasa untuk membentuk sikap disiplin waktu dan juga disiplin aktivitas. Kemudian, yang kedua, terbentuk rasa kebersamaan dan juga solidaritas. Yang ketiga, mental dan juga fisik kita menjadi lebih tangguh. Yang keempat, rasa patriotisme makin tumbuh dan juga yang tidak kalah penting kita bisa melatih jiwa kepemimpinan kita atau leadership. Jadi sebenarnya kesiapsiagaan bela negara ini tidak hanya menguntungkan negara, tapi juga membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, selanjutnya yaitu keterikatan modul bela negara. Nah, ketiga modul bela negara merupakan satu kesatuan yang utuh dan juga saling terkait. Teman-teman, materi ini juga saling terkait dengan 2 modul lain. Yang pertama, tentang wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan ini membuka pemahaman kita tentang keberagaman Indonesia. Kemudian, modul kedua tentang isu kontemporer. Nah, modul ini memberikan bekal bagaimana kita menghadapi tantangan kekinian. Dan juga modul ketiga yaitu kesiapsiagaan. Nah, ini tuh fokus pada praktik disiplin, kesehatan jasmani, mental, dan juga kepemimpinan. Nah, ketiga modul ini adalah satu kesatuan, saling melengkapi sehingga pembelajaran kita di Latsar ini utuh. Nah, selanjutnya adalah kemampuan awal bela negara. Untuk yang terakhir, ada yang namanya kemampuan awal bela negara. Ini mencakup 2 hal besar, yaitu fisik dan juga non-fisik. Nah, dari sisi fisik, kita menjaga kesehatan jasmani dan mental. Kesiapsiagaan fisik membuat kita lebih siap menghadapi tuntutan kerja. Dari sisi non-fisik, kita menjaga etika, etiket, moral, dan juga kearifan lokal. Ini penting supaya dalam menjalankan tugas kita tetap rendah hati, menghormati orang lain, dan juga tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Baik, teman-teman sekalian, kesiapsiagaan bela negara bukan hanya kewajiban formal dalam pelatihan CPNS. Lebih dari itu, kita ini adalah panggilan jiwa. Kita belajar untuk siap bukan hanya secara fisik, tapi juga mental, moral, dan juga sosial. Dengan cinta tanah air, kesadaran berbangsa, keyakinan kepada Pancasila, dan juga kerelaan berkorban, kita bisa menjadi aparatur negara yang bukan hanya bekerja, tapi juga berjuang menjaga peraturan dan juga keteraturan berbangsa dan juga bernegara, agar bangsa ini terus bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.